Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini kami masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami dapat merampungkan atau menyelesaikan tugas kami dalam pembuatan video makalah ataupun presentasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Kamal Fadilul Hayat dan rekan saya Miftahul Aulia yang dalam hal ini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ibadah dan Zikir, Fikih, serta Muamalah, yang dimana komponen-komponen tersebut terdapat ataupun tercantum dalam mata kuliah Hadis Tarbawi. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi pertama, yaitu ibadah dan zikir. Yang pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat-sahabat Muhajirin yang miskin datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, orang-orang yang kaya mendapatkan derajat yang luhur dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, kenapa demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah tetapi kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak tetapi kami tidak bisa memerdekakannya. Kemudian beliau bersabda, bolehkah aku memberitahu kamu tentang sesuatu yang dapat mengejar mereka, dan kamu akan berada pada barisan terdepan bagi orang-orang sesudahmu, serta tidak akan ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Mereka menjawab, boleh hai Rasulullah. Beliau menjawab, ya, kalian membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setelah selesai sholat masing-masing 33 kali. Kemudian datang kembali sahabat-sahabat Muhajirin yang miskin itu kepada Rasulullah SAW dan berkata, saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami lakukan, kemudian mereka melakukan seperti apa yang kami lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian penjelasan singkat daripada hadis di atas. Ketika para sahabat melihat adanya kesenjangan pahala antara si kaya dan si miskin, si kaya memperoleh pahala yang banyak karena amal kekayaannya itu yang tidak dapat dimiliki oleh orang-orang miskin. Orang kaya bisa zakat, orang kaya bisa sedekah, orang kaya bisa infak, amal jariah, dan lain-lain, sholat dan puasa. Di kalangan sahabat Muhajirin yang miskin merasa tertinggal dalam hal ibadah, merasa tertinggal dalam hal ibadah yang terfokus kepada harta ataupun maliyah tersebut. Mendengar keluhan tersebut, Rasulullah SAW menawarkan suatu amalan yang nilainya sama dengan sedekah orang kaya. Seperti hadis di atas tadi, bolehkah aku memberitahu kamu tentang sesuatu yang dapat mengejar mereka, dan kamu akan berada di barisan terdepan bagi orang-orang yang sesudahmu. Suatu amalan luar biasa nilainya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, yaitu pahalanya sama dengan sedekah orang kaya. Membalap orang-orang yang sudah sedekah, membalap orang-orang yang sesudahnya dan lebih utama, kecuali dengan sama membacanya. Amalan itu adalah setiap selesai salat wajib membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu akbar 33 kali. Dalam riwayat lain disempurnakan dengan kalimat berikut ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nah, dengan demikian tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam pahala yang diperoleh besok hari kiamat, asal orang miskin banyak berzikir dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika orang kaya mau beribadah dan mau berzikir. Dua keindahan yang didapatkan yakni keindahan dunia dan keindahan akhirat. Jadi kesimpulannya adalah tidak akan ada pembeda ataupun tidak akan ada pembatas antara pahala si kaya dan si miskin dalam hadis yang disebutkan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Kamal. Di sini saya akan menyampaikan poin tentang materi fikih dan muamalah, yaitu jual beli. Baik, untuk materi pertama yaitu materi tentang fikih. Di sini saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyatan khatiban yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridallahu bihi khairan yufaqqihum fid dini wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhil ummatun qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia dipahamkan dalam agama, dan sesungguhnya aku hanya membagi dan Allah yang memberi, dan senantiasa sebagian umat ini berdiri atas perkara Allah, yaitu agama, tidak membahayakan orang yang menyalahi mereka sehingga datang perkara Allah, yaitu kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya penjelasan hadis. Ada 3 hal penting yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu yang pertama keutamaan ilmu agama, kemudian hakikat pemberi adalah Allah, dan sebagai umat teguh pendirian dalam kebenaran. Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya materi keagamaan yang harus dipelajari dan dipahami oleh seorang anak didik. Setiap anak didik beragama dan orang beragama harus paham ajaran agamanya. Tidak boleh seorang mengaku beragama tetapi tidak paham atas ajaran agamanya. Kemudian dalam perkembangannya fikih dibagi menjadi 4 masalah. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah atau hubungan kerja, yang ketiga fikih munakahat yaitu pernikahan, dan fikih jinayah yaitu kriminal. Agama adalah fikih karena mencakup segala perbuatan manusia dalam kehidupannya setelah beriman. Jika dilihat dari segi urgensi, hukum memang sangat urgen karena agama memang berisikan hukum. Oleh karena itu, orang yang paham hukum adalah orang baik, karena hukum inilah yang mengendalikan segala sepak terjang dan tingkah laku manusia. Materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang hadis muamalah, yaitu jual beli. Terlebih dahulu saya akan membacakan hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah hadatsani Abi Tana Yazidu sanal Mas'udiyun an Wa'ili Abi Bakrin an Ubayyah bin Rifa'ah bin Rafi'i bin Khadiji an jadihi Rafi'i bin Khadijin qala kila ya Rasulullah ayyul kasbu qala amalu rajulin biyadihi wa kullu bai'in mabrurun, rawahul Ahmad. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku oleh ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid, menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Ubabah bin Rifa'ah bin Khadij dari kakeknya Rafi bin Khadij. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, usaha atau pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik atau paling ideal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 17304.
Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kamal. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang hadis muamalah. Dari berbagai hadis, meskipun terkadang Rasulullah SAW ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling baik, dan terkadang pula ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling utama, ternyata jawaban beliau hampir sama, yakni pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seorang tanpa meminta-minta. Nah, pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang, misalkan tukang batu ataupun tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Dalam hadis yang lain dicontohkan pekerjaan seorang yang mencari kayu besar, profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hal ini. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan, baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan catatan barang yang dijual. Artinya dalam melakukan aktivitas jual beli sangat dianjurkan sekali untuk kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus pastikan barang yang kita miliki adalah baik, halal, yang dapat dijual. Kemudian kita transparan dalam hal jual beli ini. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan daripada makalah kami, bahwasanya antara zikir, ibadah, fikih, dan muamalah adalah bahwa keempatnya saling melengkapi dalam membentuk kehidupan seorang muslim yang seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam. Zikir berperan sebagai pengingat kepada Allah dan memperkuat keimanan dan ketakwaan seseorang. Dengan zikir, hati menjadi tenang dan seseorang terdorong untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Jadi seperti itu kesimpulannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.